warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Rahmi dari Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nah, kali ini saya akan mengunjungi Balai Lumpur Galesong yang bertempat di Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Melarangan Daim Matutu Galarang Galesong yang bernama Haji Larigau Daim Manginruru yang bergelar Karaim Matinroa Galesong. Beliau menjabat pada tahun 1913 sampai 1951 dan kemudian digantikan oleh menantunya Bostan Daim Mamaja pada tahun 1951 hingga tahun 1962. Yaitu dengan adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Tradisi yang selalu dipertahankan oleh masyarakat Galesong yaitu memperingati tiap tahunnya Gaukan Karaing Galesong. Rumah adat Balai Lumpur Galesong menjadi saksi peringatan hari ulang tahun Gaukan Karaing Galesong. Dari tradisi ini dilaksanakan secara turun-temurun setiap tahunnya. Peringatan ini biasa dihadiri oleh Bapak Bupati Takalar, beberapa anggota DPRD Kabupaten Takalar, tamu undangan, pemangku adat Karaing Galesong, para sesepuh, tokoh adat, dan warga masyarakat setempat. Galesong di masa lalu pada saat pemerintahan Kerajaan Galesong tidak begitu jauh berbeda dengan sekarang ini. Di Galesong ini terdapat sumur yang disebut Bungum Barania, sebuah sumur tua klasik yang digali pada abad ke-16 yang masih dijaga dan dirawat oleh masyarakat sekitar dan masih dianggap sakral sampai saat ini dan tidak dipergunakan untuk masyarakat umum. Di sana kita bisa lihat cengkungan semenanjung laut Galesong. Air laut di dekat sumur itu sangat jelas terlihat biru dan tenang terkena pancaran sinar matahari. Larigau Daim Manginruru, beliau juga berjuang melawan penjajahan dalam merebut kemerdekaan sebagai laskar yang mempertahankan daerah Galesong dan sekitarnya. Hingga pendudukan Jepang, beliau juga bersekutu dengan Belanda untuk kepentingan dan kemasyhuran rakyat agar rakyatnya tidak sengsara dan tidak disemena-menai terhadap Belanda. Meskipun begitu, beliau tidak semuanya menyetujui yang diperintahkan Belanda, tetapi beliau juga terlibat dalam pertempuran melawan pemberontak di Sulawesi Selatan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Wilayah Galesong di bawah kekuasaan Karaing Daim Manginruru tidak pernah terlepas dari pengawasan beliau. Semua kampung-kampung yang ada di Galesong hidup dengan makmur dan sejahtera dan tidak kekurangan sesuatu. Setiap kampung-kampung tersebut memiliki salah seorang perwakilan untuk melaporkan apa saja yang terjadi di kampung-kampung mereka kepada Karaing Daim Manginruru, dan setiap ada masalah pasti Karaing Galesong akan bertindak dan mengatasi secepatnya masalah tersebut agar tidak berlarut-larut dan dapat menyiksa atau menyusahkan masyarakatnya, karena Karaing Daim Manginruru sangat peduli terhadap rakyatnya. Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Galesong, Karaing Daim Manginruru ini sangat bijaksana terhadap masyarakatnya. Galesong merupakan sebuah kerajaan kecil yang berdaulat, dari berbagai sisi memiliki kearifan tradisi dan nilai-nilai budaya yang menjadi frame of referensi komunikasinya, terutama nilai-nilai tradisional dalam kepemimpinan elit lokal Karaing Galesong. Karaing Daim Manginruru sangat mengutamakan kepentingan rakyatnya dan pendidikan rakyatnya. Beliau sangat dekat dengan rakyatnya.
Dalam tatanan kepemimpinan elit lokal Karaeng Galeson nampaknya tidak jauh berbeda dengan sistem kepemimpinan tradisional di beberapa kerajaan seperti Kerajaan Goa dan Tallo, bahwa landasan utama dalam sistem kepemimpinan senantiasa berpijak pada adat yang termaktub dalam Lontara. Berdasarkan ajaran Lontara itu, moral kepemimpinan bagi seorang raja atau karaeng sangat mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, faktor moral merupakan faktor yang sangat menentukan berjaya dan tidak berjayanya seorang pemimpin. Moral merupakan landasan dan kriteria utama dari rakyat yang dipimpin. Apabila moral seorang pemimpin atau raja telah dinilai terpuji oleh rakyatnya, maka tidak diragukan lagi bahwa adat akan mendukungnya. Pemimpin atau karang yang bersangkutan senantiasa akan mendapat simpati dari rakyatnya. Kesediaan berkorban dari anggota masyarakat termasuk kerelaan mengorbankan harta bendanya dan bahkan jiwanya yang paling berharga akan terus mendukung bila moral seorang pemimpin atau penguasa memperlihatkan pula kesediaan untuk berkorban guna kepentingan rakyatnya. Artinya, sosok seorang karaeng senantiasa menjadi pelindung rakyatnya, tidak mengambil hak rakyatnya dan menyayangi rakyatnya seperti sang raja atau karaeng menyayangi diri dan keluarganya. Kepemimpinan langsung pada masyarakat Kerajaan Galesong bersumber pada konsep kelompokan dan gaukan yang dianggap oleh masyarakat memiliki kekuatan supranatural. Oleh karena itu, kelompokan dan gaukan mengandung kebesaran dan kehormatan. Kelompokan dan gaukan merupakan atribut kerajaan. Konsep gaukan lebih menunjukkan pada benda dan hasil perbuatan, sedangkan konsep kelompokan lebih mengaitkannya dengan jabatan tertentu dan benda-benda tertentu yang ditemukan secara ajaib dengan bentuknya yang ajaib pula. Koreman mengatakan bahwa gaukan adalah sebuah benda yang aneh, bentuk ataupun warnanya dapat berupa sebuah batu, sepotong kayu, buah-buahan tertentu, sepotong kain atau kadang senjata atau perisai dengan khususnya tertentu. Menggali nilai sejarah kebudayaan seperti sirih dan paceh.